saya mendapat kabar yang cukup mengkhawatirkan mengenai keluarga kerajaan Inggris. Tepat ketika banyak orang mulai merasa bahwa ketegangan antara Pangeran Harry, Meghan, dan pihak kerajaan perlahan mereda, muncul sebuah perkembangan baru yang mengejutkan. Seorang pria bernama Jeff Renner sempat berbicara dengan saya dan mengatakan, "Saya bisa mengubah citra Anda." Namun kini, badai baru justru kembali muncul. Laporan terbaru menyebutkan bahwa Raja Charles telah menyetujui sebuah aturan yang menghapus anak-anak Meghan dari garis suksesi kerajaan. Bagi banyak orang, ini sebenarnya bukan hal yang sepenuhnya mengejutkan. Meski begitu, situasi ini tetap terasa menyedihkan karena konflik telah berkembang sejauh ini. Keputusan ini disebut-sebut diambil demi menjaga kesehatan mental pribadi, kesehatan mental sang istri, serta masa depan Archie karena arah konflik ini sudah terlihat sejak awal. Namun bukan hanya keputusan tersebut yang menimbulkan kehebohan. Cara Meghan menanggapi situasi ini justru membuat banyak orang terdiam. Reaksi yang tidak terduga tersebut memunculkan lebih banyak pertanyaan dibandingkan keputusan itu sendiri. Mengapa Raja Charles mengambil langkah ini sekarang? Apa yang sebenarnya mendorong keputusan yang begitu berani? Mari kita telusuri alasan dibalik keputusan Raja Charles yang mengeluarkan anak-anak Meghan dari garis pewarisan takhta. Keputusan ini menarik perhatian publik, terlebih setelah beredar kabar bahwa sang raja sebenarnya telah beberapa kali berusaha bertemu dengan cucu-cucunya. Sayangnya, menurut sumber dalam istana, upaya tersebut ditolak oleh Meghan, yang masih merasa bahwa keluarga kerajaan tidak pernah memperlakukan mereka dengan adil. Baik Harry maupun Meghan dikabarkan sangat terpukul dengan langkah ini. Pengumuman tersebut tidak hanya mengejutkan mereka, tetapi juga publik luas yang mulai percaya bahwa hubungan antara pasangan tersebut dan keluarga kerajaan sedang menuju perbaikan. Di tengah suasana yang penuh ketegangan ini, satu pertanyaan terus muncul. Apakah Raja Charles benar-benar memiliki wewenang untuk menghapus anak-anak Meghan dari garis suksesi? Gagasan ini terdengar aneh bagi banyak orang dan tidak sedikit yang meragukan bahwa seorang raja memiliki kekuasaan sebesar itu. Tetaplah bersama kami, karena kita akan mengungkap fakta-fakta penting yang selama ini jarang diketahui tentang sistem suksesi kerajaan Inggris. Untuk memahami apakah seorang raja dapat secara sepihak mengeluarkan seseorang dari garis pewarisan, kita perlu menengok kembali bagaimana sistem suksesi kerajaan Inggris terbentuk sejak awal. Pada masa awal monarki Inggris, tidak ada aturan tertulis yang jelas. Sistem pewarisan kekuasaan terbentuk dari tradisi, hubungan keluarga, dan kesepakatan yang dianggap mampu menjaga stabilitas kerajaan. Raja biasanya digantikan oleh kerabat terdekatnya, dan hal itu diterima oleh masyarakat karena dianggap mencegah kekacauan. Pada masa itu, gagasan bahwa seorang raja dapat secara pribadi menentukan siapa yang boleh atau tidak boleh berada dalam garis suksesi bahkan belum pernah dibicarakan. Pewarisan takhta berjalan berdasarkan garis keturunan, bukan perintah pribadi. Seiring waktu, Inggris mengalami berbagai konflik politik yang memaksa parlemen untuk turun tangan dan menyusun aturan yang lebih jelas. Tradisi turun-temurun perlahan berubah menjadi sistem yang diawasi ketat oleh lembaga legislatif. Parlemen menginginkan stabilitas, terutama setelah bertahun-tahun terjadi ketegangan akibat persoalan agama dan kekuasaan. Tekanan ini mendorong lahirnya hukum tertulis yang secara resmi mengatur siapa yang berhak mewarisi mahkota. Perubahan ini mengejutkan banyak orang pada masa itu karena mengubah cara pandang terhadap otoritas kerajaan. Apa yang sebelumnya dianggap sebagai urusan keluarga kini menjadi persoalan hukum. Salah satu titik balik terpenting terjadi pada tahun 1949 dengan lahirnya Bill of Rights. Undang-undang ini bertujuan menyelesaikan konflik besar, tetapi juga menetapkan aturan hukum pertama yang tegas mengenai suksesi. Di dalamnya ditentukan siapa yang berhak naik takhta, sekaligus membatasi hak mereka yang beragama Katolik. Ini merupakan hal baru pada masanya. Untuk pertama kalinya, parlemen secara terbuka membentuk garis suksesi melalui hukum.
Dengan langkah ini, para pembuat undang-undang menegaskan bahwa mahkota tidak lagi sepenuhnya mengendalikan masa depannya sendiri. Pewarisan takhta tidak lagi semata-mata soal darah keturunan, melainkan keputusan hukum di mana parlemen memiliki kata akhir. Kontrol parlemen ini semakin diperkuat beberapa tahun kemudian. Pada tahun 1921, Act of Settlement diberlakukan dan memperketat aturan suksesi lebih jauh. Undang-undang ini menegaskan bahwa hanya pewaris beragama Protestan yang dapat naik takhta, sekaligus membatasi kekuasaan raja. Dengan demikian, monarki semakin berada di bawah pengawasan parlemen. Setelah undang-undang tersebut disahkan, gagasan bahwa seorang raja dapat secara sepihak mengeluarkan seseorang dari garis suksesi hampir menjadi hal yang mustahil. Kekuasaan itu tidak lagi berada di tangan monarki. Parlemen telah membangun sebuah sistem di mana urusan pewarisan takhta menjadi persoalan hukum negara, bukan keputusan pribadi raja. Aturan-aturan ini berlaku selama berabad-abad, jarang berubah, namun selalu dipatuhi dengan ketat. Namun, memasuki era 2000-an, pandangan masyarakat mulai berubah. Parlemen menilai bahwa sejumlah aturan lama sudah tidak lagi mencerminkan nilai-nilai masyarakat modern. Dari sinilah muncul perkembangan yang tidak terduga, yaitu lahirnya Succession to the Crown Act tahun 2013 yang membawa beberapa perubahan besar. Salah satu perubahan terpenting adalah penghapusan prinsip keutamaan anak laki-laki. Dalam aturan lama, seorang putra yang lebih muda dapat mendahului putri yang lebih tua dalam garis suksesi. Undang-undang baru menghapus ketentuan tersebut. Kini, urutan kelahiran lebih penting daripada jenis kelamin. Undang-undang tahun 2013 juga mengubah aturan yang sebelumnya melarang siapapun yang menikah dengan penganut Katolik untuk mewarisi takhta. Aturan lama ini telah menyebabkan beberapa pewaris tersingkir pada masa lalu. Dengan aturan baru, menikah dengan seorang Katolik tidak lagi membuat seseorang kehilangan posisinya dalam garis suksesi. Selain itu, undang-undang ini menggantikan Royal Marriages Act tahun 1772 yang sebelumnya menyatakan bahwa pernikahan tanpa persetujuan penguasa dianggap tidak sah. Aturan lama ini pernah menimbulkan masalah serius karena anak-anak dari pernikahan semacam itu dianggap tidak sah dan tidak berhak mewarisi takhta. Melalui Undang-Undang 2013, parlemen sepenuhnya menghapus risiko tersebut. Jika menengok lebih jauh ke masa lalu, salah satu contoh paling kuat tentang bagaimana seseorang dapat dikeluarkan dari garis suksesi terjadi pada tahun 1936 ketika Edward Biala memilih untuk turun takhta. Ia tidak bisa begitu saja mundur. Parlemen harus mengesahkan Abdication Act agar pengunduran dirinya menjadi sah secara hukum. Undang-undang tersebut juga secara otomatis mengeluarkan calon anak-anaknya di masa depan dari garis suksesi. Peristiwa ini menjadi bukti paling jelas bahwa hanya parlemen, bukan raja, yang memiliki kewenangan untuk mengubah garis pewarisan takhta. Bahkan Edward Buyepan sendiri tidak dapat menentukan nasib posisinya tanpa campur tangan parlemen. Pola ini selalu berulang setiap kali isu suksesi muncul. Setiap perubahan harus melalui proses hukum, bukan perintah kerajaan. Selain itu, karena Raja Inggris juga merupakan kepala negara bagi beberapa negara persemakmuran, negara-negara tersebut harus menyetujui setiap perubahan yang berkaitan dengan suksesi. Undang-undang di negara seperti Kanada dan Australia harus selaras dengan perubahan yang dibuat di Inggris. Hal ini menambahkan lapisan perlindungan ekstra yang mencegah satu orang saja, termasuk raja, untuk mengubah garis suksesi secara sepihak. Meskipun raja dan ratu tidak memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang mewarisi takhta, mereka tetap memiliki kekuasaan di bidang lain. Mereka dapat mengeluarkan dokumen yang disebut letters patent, yang memungkinkan perubahan atas gelar, gaya, atau kehormatan seseorang. Raja dapat menentukan siapa yang berhak menyandang gelar pangeran atau putri, atau siapa yang boleh menggunakan sebutan yang mulia. Namun, perubahan semacam ini sama sekali tidak memengaruhi garis suksesi. Gelar bukanlah hak hukum untuk mewarisi takhta. Seseorang dapat kehilangan gelar atau kehormatannya, tetapi tetap berada dalam garis suksesi.
Hukum secara tegas memisahkan antara status pribadi dan hak konstitusional untuk mewarisi mahkota. Inilah sebabnya mengapa sistem suksesi modern hampir sepenuhnya dikendalikan oleh undang-undang. Segala sesuatu berpijak pada hukum seperti Bill of Rights, Act of Settlement, dan Succession to the Crown Act 2013. Undang-undang inilah yang menetapkan aturan dan tidak ada satupun raja yang memiliki wewenang untuk mengesampingkannya. Raja tidak dapat secara pribadi memutuskan untuk mengeluarkan siapapun dari garis suksesi, apapun alasannya atau seberapa besar tekanan publik yang ada. Sistem hukum telah mengunci aturan ini untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga stabilitas, terutama di masa-masa penuh ketegangan politik atau konflik keluarga. Sejarah terus membuktikan hal tersebut. Tidak ada satupun monarki modern yang pernah secara sepihak mengeluarkan seseorang dari garis suksesi. Bahkan, ketika keluarga kerajaan menghadapi kritik publik yang besar, garis pewarisan tetap tidak berubah. Seorang raja mungkin dapat memengaruhi opini publik, tetapi tidak dapat menyentuh hak hukum atas warisan takhta. Hanya parlemen yang dapat membuat perubahan, dan parlemen tidak bertindak berdasarkan perselisihan pribadi di dalam keluarga kerajaan. Salah satu contoh paling jelas dari prinsip ini adalah Pangeran Andrew. Meskipun ia kehilangan gelar militer dan tidak lagi menggunakan sebutan Yang Mulia, His Royal Highness, posisinya dalam garis suksesi sama sekali tidak berubah. Tempatnya tetap persis nutrukhi berbagai kontroversi publik muncul. Hal ini membuktikan rang gelar dapat dicabut atau diubah, tetapi hak suksesi tetap utuh kecuali parlemen memutuskan sebaliknya. Monarki tidak memiliki kewenangan pribadi untuk mengatur ulang masa depan mahkota. Aturan yang sama berlaku ketika muncul pertanyaan apakah Raja Charles dapat mengeluarkan anak-anak Pangeran Harry dari garis suksesi. Jawabannya sederhana dan jelas berdasarkan hukum, tidak bisa. Tidak peduli seberapa tegang hubungan keluarga, dan tidak peduli seberapa luas spekulasi media berkembang, sang raja tidak memiliki dasar hukum untuk menghapus siapapun dari garis pewarisan takhta. Hanya parlemen, dengan persetujuan negara-negara persemakmuran yang memiliki wewenang tersebut. Dan secara historis, parlemen hanya bertindak dalam situasi ekstrem, bukan karena konflik keluarga pribadi. Jika seluruh kisah ini dilihat secara utuh, semua bukti mengarah pada kesimpulan yang sama. Monarki mungkin tampak sebagai institusi yang sangat berkuasa, tetapi masa depannya dikendalikan oleh hukum, bukan oleh kehendak pribadi. Garis suksesi dilindungi oleh keputusan-keputusan selama berabad-abad yang dirancang untuk mencegah ketidakstabilan atau perubahan mendadak akibat konflik internal. Seorang raja dapat mengubah cara seseorang dipanggil, membatasi tugas publik mereka, atau bahkan mencabut gelar. Namun yang tidak dapat ia lakukan adalah mencabut hak hukum seseorang untuk mewarisi takhta. Garis suksesi tetap berada tepat di tempat yang telah ditetapkan oleh parlemen, dan monarki telah belajar untuk beroperasi di dalam batas-batas tersebut. Meski demikian, walaupun anak-anak Meghan tidak dapat dikeluarkan dari garis suksesi, konflik mereka dengan keluarga kerajaan tetap berdampak pada kehidupan mereka dengan cara lain. Untuk memahami hal ini, kita perlu melihat apa arti perpisahan Pangeran Harry dan Meghan dari institusi kerajaan bagi kehidupan mereka. Ketika Pangeran Harry dan Meghan mengumumkan pada Januari 2020 bahwa mereka akan mundur dari peran sebagai anggota senior keluarga kerajaan, dampaknya langsung terasa. Keputusan tersebut berarti mereka tidak lagi menjalankan fungsi seperti Pangeran William atau anggota kerajaan aktif lainnya yang melaksanakan tugas resmi atas nama monarki. Sejak saat itu, peran mereka berubah total menjadi sesuatu yang sangat berbeda dari struktur yang mereka jalani sejak menikah. Mereka menyatakan niat untuk mencapai kemandirian finansial, dan pihak istana pun menyesuaikan ekspektasi terhadap mereka sesuai dengan posisi baru tersebut. Seluruh identitas kerajaan mereka disesuaikan dengan kenyataan bahwa mereka tidak lagi menjadi perwakilan utama mahkota.
Ketika pada awal tahun 2021 dipastikan bahwa mereka tidak akan kembali ke peran lama, Istana Buckingham mengonfirmasi bahwa sejumlah patronase dan jabatan kehormatan yang sebelumnya melekat pada mereka akan dikembalikan. Tanggung jawab tersebut kemudian dialihkan kepada anggota kerajaan aktif yang dapat menjalankannya secara resmi. Banyak dari peran ini memiliki hubungan erat dengan badan amal, lembaga budaya, dan organisasi militer yang sangat bergantung pada visibilitas seorang anggota kerajaan aktif. Dengan melepaskan peran tersebut, Harry dan Meghan secara efektif menjauh dari jaringan institusional yang sebelumnya menghubungkan mereka dengan berbagai organisasi publik besar. Bagian lain dari transisi ini adalah pembatasan penggunaan sebutan Yang Mulia dalam konteks resmi. Mereka tetap mempertahankan gelar sebagai Duke dan Duchess, tetapi istana menegaskan bahwa gaya tersebut tidak boleh digunakan dalam kapasitas kerja apapun. Hal ini menetapkan batas yang jelas dalam cara mereka menampilkan diri di ruang publik, terutama dalam acara-acara yang menuntut kepatuhan terhadap protokol. Perubahan ini tidak menghapus identitas mereka tetapi mendefinisikan ulang fungsi gelar tersebut ketika mereka tidak lagi bertindak sebagai perwakilan resmi penguasa. Dari sisi keuangan, mundurnya mereka mengubah segalanya. Mereka tidak lagi menerima dukungan dari Sovereign Grant maupun pendanaan melalui Duchy of Cornwall untuk tugas-tugas publik. Selama bertahun-tahun, kegiatan kerajaan Harry didukung melalui sumber-sumber tersebut. Ketika pendanaan itu dihentikan, mereka harus menciptakan sumber penghasilan sendiri. Hal inilah yang kemudian mendorong munculnya berbagai proyek komersial, termasuk kerjasama dengan platform streaming, kegiatan berbicara di depan umum, penerbitan buku, dan kemitraan bisnis lainnya. Namun, itu belum semuanya. Masalah keamanan menjadi salah satu titik balik terbesar dalam perpisahan Harry dan Meghan dari kehidupan kerajaan. Dan isu ini tidak muncul secara tiba-tiba. Permasalahan ini bermula pada tahun 2010, ketika pasangan tersebut resmi mundur sebagai anggota senior kerajaan dan pindah ke Amerika Serikat. Dengan keputusan itu, mereka kehilangan perlindungan keamanan yang didanai oleh pembayar pajak, yang biasanya diberikan kepada anggota keluarga kerajaan yang masih aktif. Pada awalnya, banyak pihak mengira mereka akan mengatur keamanan mereka sendiri secara diam-diam. Namun, situasi dengan cepat menjadi rumit, terutama ketika Harry kembali ke Inggris. Sejak saat itu, persoalan keamanan menjadi salah satu aspek paling sensitif dan berkelanjutan dari hubungan mereka dengan institusi kerajaan. Harry berpendapat bahwa meskipun ia bukan lagi anggota kerajaan yang aktif bekerja, dirinya dan keluarganya tetap menghadapi ancaman keamanan yang serius. Ia menyatakan bahwa ia bersedia membayar sendiri perlindungan polisi selama berada di Inggris, namun permintaan tersebut ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri. Sebagai tanggapan, Harry menempuh jalur hukum bukan hanya sekali, melainkan beberapa kali. Gugatan hukum besar pertama menentang keputusan yang menolak pemberian perlindungan polisi otomatis saat ia berkunjung ke Inggris. Harry meminta dilakukan peninjauan yudisial terhadap cara keputusan tersebut diambil. Namun, Pengadilan Tinggi memutuskan tidak memihak kepadanya. Pengadilan menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak melanggar hukum dan tidak bersifat tidak rasional. Meski mengakui kekhawatiran Harry, pengadilan menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan keamanannya sendiri. Kasus lain berkaitan dengan upaya Harry untuk membayar secara pribadi perlindungan polisi khusus di Inggris. Permintaan ini kembali ditolak. Pihak berwenang beralasan bahwa aparat kepolisian publik tidak dapat disewa, meskipun seseorang bersedia menanggung biayanya sendiri. Selain perkara keamanan, Pangeran Harry juga mengajukan sejumlah gugatan hukum terhadap beberapa perusahaan media terbesar di Inggris. Gugatan-gugatan tersebut mencakup tuduhan serius seperti penyadapan telepon, pengumpulan data ilegal, dan pelanggaran privasi yang berlangsung selama bertahun-tahun. Harry menuduh tabloid menggunakan cara-cara melanggar hukum untuk mengorek kehidupan pribadinya, bahkan sejak ia masih remaja. Kasus-kasus ini bukan perkara kecil. Proses hukumnya berlangsung berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, menelan biaya jutaan pound,
dan memaksa Harry hadir langsung di pengadilan. Sesuatu yang sangat jarang dilakukan oleh anggota keluarga kerajaan. Salah satu perkara paling menonjol adalah gugatan terhadap penerbit Daily Mirror, di mana Harry menjadi anggota kerajaan senior pertama dalam lebih dari 1 abad yang memberikan kesaksian langsung di ruang sidang terbuka. Peristiwa ini sendiri sudah menjadi catatan sejarah. Sebagian klaim Harry terbukti berhasil. Dalam beberapa putusan, pengadilan menyatakan bahwa privasinya memang telah dilanggar. Ganti rugi diberikan dan perusahaan media diminta bertanggung jawab. Namun di sisi lain, rangkaian proses hukum ini juga membuat pasangan tersebut kembali menjadi sorotan media. Setiap sidang dan dokumen hukum yang diajukan berubah menjadi bahan pemberitaan baru disertai kritik yang terus mengalir. Bagi Meghan, salah satu kasus paling menonjol melibatkan surat kabar Mail on Sunday yang menerbitkan sebagian isi surat pribadinya kepada ayahnya yang telah lama terasing. Pengadilan memihak Meghan dan menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran privasi yang jelas. Gugatan-gugatan ini menandai perbedaan tajam dari cara tradisional keluarga kerajaan dalam menghadapi pers. Sementara itu, jabatan militer kehormatan yang sebelumnya menghubungkan Harry dengan peran seremonial di angkatan bersenjata juga dikembalikan ketika Harry dan Meghan mundur sebagai anggota senior keluarga kerajaan Inggris. Salah satu perubahan yang paling banyak dibicarakan berkaitan dengan hubungan Harry dengan militer. Selama bertahun-tahun, ia memegang berbagai jabatan kehormatan yang mengaitkannya dengan peran simbolis di dalam angkatan bersenjata. Jabatan-jabatan ini bukan sekadar gelar, melainkan juga melibatkan tugas mewakili resimen tertentu dan menjadi penghubung simbolis antara monarki dan institusi militer Inggris. Namun sebagai bagian dari transisi keluar dari tugas kerajaan resmi, jabatan-jabatan kehormatan tersebut secara resmi dikembalikan kepada mahkota dan dialihkan kepada anggota kerajaan aktif lainnya. Meski demikian, hal ini tidak menghapus riwayat militer Harry yang sebenarnya. 10 tahun masa dinasnya, termasuk penugasan aktif di medan operasi, tetap menjadi bagian dari sejarah pribadinya. Semua perubahan ini terjadi karena Harry dan Meghan memilih untuk menjauh dari kehidupan kerajaan. Namun pertanyaan besar masih menggantung. Apa sebenarnya yang memicu konflik antara Harry dan keluarga kerajaan? Tetap ikuti, karena kisah yang akan kami ungkap selanjutnya mungkin akan mengejutkan Anda. Alasan sebenarnya Pangeran Harry meninggalkan keluarga kerajaan bermula jauh sebelum rencana pernikahan dimulai. Di dalam lingkungan istana sudah ada keraguan mengenai hubungannya dengan Meghan. Para tokoh senior yang telah puluhan tahun menyaksikan berbagai pernikahan kerajaan berlangsung di bawah tradisi ketat, memperhatikan betapa cepatnya hubungan ini berkembang. Dari perkenalan hingga komitmen serius. Kekhawatiran tersebut tidak disampaikan melalui penolakan dramatis, melainkan melalui sikap kehati-hatian yang biasa mewarnai diskusi internal mengenai pasangan baru yang akan memasuki lingkungan keluarga kerajaan. Meghan memiliki latar belakang profesional di dunia hiburan, pernah menikah sebelumnya, dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di luar lingkungan yang biasanya mengelilingi keluarga kerajaan. Faktor-faktor ini membuat institusi kerajaan bersikap lebih waspada, yang sejak awal sudah menunjukkan adanya keraguan terselubung. Begitu Meghan dikenal secara publik sebagai pasangan Harry, perhatian media meningkat secara drastis. Para penasihat kerajaan segera menyadari betapa cepatnya siklus pemberitaan berfokus padanya, terutama karena Meghan bukan sosok yang benar-benar asing bagi publik. Mereka memperkirakan bahwa tingkat visibilitasnya akan memunculkan jenis liputan yang berbeda dari yang biasa mereka hadapi. Prediksi tersebut terbukti benar ketika media tabloid mulai menguliti setiap aspek latar belakang Meghan. Masalah awal muncul dari cara media memberitakan Meghan. Banyak artikel pertama mengandung nuansa rasial yang sebelumnya tidak pernah diarahkan kepada pasangan kerajaan lain. Perubahan ini segera terlihat jelas dan menjadi tanda awal bahwa hubungan antara Meghan dan institusi kerajaan tidak akan berjalan seperti biasanya. Harry bereaksi dengan sangat cepat.
Ia mengeluarkan pernyataan publik yang meminta media menghentikan pemberitaan bernuansa rasial dan seksis bagi seorang anggota kerajaan, terlebih yang belum menikah. Langkah ini tergolong hampir belum pernah terjadi sebelumnya. Namun disinilah masalah mulai muncul. Sementara Harry menganggap situasi tersebut mendesak dan membutuhkan respons segera, pihak istana justru menanggapinya dengan pendekatan tradisional yang lambat dan penuh kehati-hatian. Perbedaan cara merespons inilah yang menciptakan retakan pertama antara Harry dan institusi monarki. Setelah Meghan resmi menjadi bagian dari keluarga kerajaan, persoalan internal mulai terlihat lebih jelas. Laporan-laporan kemudian mengungkap adanya ketegangan antara Meghan dan beberapa staf istana. Beberapa pegawai menyatakan bahwa ekspektasi Meghan terlalu tinggi, sementara Meghan sendiri merasa bahwa ia hanya menuntut akuntabilitas yang wajar. Keluhan internal pun diajukan dan rincian mengenai keluhan tersebut akhirnya bocor ke media. Di titik inilah konflik mulai melebar. Namun, itu baru awal dari rangkaian masalah. Situasi semakin memburuk menjelang pernikahan. Ayah Meghan mulai memberikan wawancara dan membagikan pesan-pesan pribadi ke publik. Seorang pria bernama Jeffrey bahkan sempat menghubungi dengan klaim bahwa ia bisa mengubah citra Meghan. Tindakannya memicu berbagai tajuk berita yang tidak bisa dikendalikan oleh istana. Setiap hari muncul masalah baru. Apa yang seharusnya tetap bersifat pribadi justru berubah menjadi kisah berkepanjangan di media karena informasi terus-menerus bocor. Semua ini menambah tekanan dan semakin memperlihatkan perpecahan di dalam keluarga kerajaan. Kemudian muncul isu yang jauh lebih serius. Harry dan Meghan mengungkapkan bahwa seseorang di dalam keluarga kerajaan pernah mempertanyakan seberapa gelap warna kulit putra mereka, Archie. Pengakuan ini mengubah segalanya. Konflik yang sebelumnya dianggap sebagai masalah hubungan dengan pers, kini berubah menjadi tuduhan serius mengenai rasisme di dalam keluarga kerajaan. Hal ini juga menunjukkan betapa terisolasinya perasaan pasangan tersebut karena mereka meyakini bahwa istana seharusnya bertindak jauh lebih awal untuk menghentikan perlakuan tidak adil yang mereka alami. Pada akhirnya, konflik ini terjadi karena Harry dan Meghan merasa tidak dilindungi dan terus-menerus terekspos pada perlakuan yang tidak adil. Dengan semua persoalan ini, banyak pihak mulai berspekulasi bahwa suatu hari Harry bisa kehilangan gelar kerajaannya. Namun, apakah seorang pangeran benar-benar bisa dicabut gelarnya hanya karena konflik keluarga? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Tetap ikuti. Apa yang sebenarnya bisa membuat Harry kehilangan gelar kerajaannya? Dalam sistem kerajaan Inggris, gelar bukan sekadar sebutan. Gelar mencerminkan status, tanggung jawab, dan warisan. Seorang pangeran biasanya merupakan keturunan langsung dari raja, umumnya anak atau cucu penguasa. Gelar tersebut menandakan garis darah sekaligus posisi dalam hierarki keluarga kerajaan. Sementara itu, gelar Duke merupakan pangkat bangsawan yang dapat diberikan kepada anggota kerajaan maupun non-kerajaan. Semua Duke adalah bangsawan, tetapi tidak semua bangsawan merupakan anggota keluarga kerajaan. Gelar kerajaan seperti Duke of Sussex biasanya dianugerahkan oleh raja kepada keturunan laki-laki pada momen khusus, seperti pernikahan. Sebutan HRH atau His Her Royal Highness merupakan gaya kehormatan yang menambah tingkat status dan hak istimewa. Sebutan ini seringkali menunjukkan bahwa seseorang merupakan anggota kerajaan yang aktif menjalankan tugas resmi. HRH biasanya digunakan sebelum gelar, seperti HRH Pangeran William. Namun, tidak semua anggota kerajaan menerima atau mempertahankan gaya HRH, karena hal tersebut bergantung pada peran mereka dan hubungan mereka dengan penguasa. Namun, gelar dan gaya kehormatan kerajaan tidak bersifat otomatis, turun-temurun atau permanen. Semua itu diberikan oleh penguasa yang sedang berkuasa dan dapat diubah atau dicabut dalam kondisi tertentu. Seorang anggota keluarga kerajaan mungkin memiliki gelar karena kelahiran, tetapi hanya raja atau ratu yang berhak memberikan atau menarik gaya HRH maupun gelar kehormatan lainnya. Gelar selalu membawa ekspektasi, dan penguasa menggunakannya untuk menunjukkan kepercayaan, menetapkan peran, serta menjaga martabat mahkota.
Sebagai contoh, Pangeran Harry dianugerahi gelar Duke of Sussex oleh Ratu Elizabeth II pada tahun 2018 setelah pernikahannya. Pemberian gelar tersebut merupakan simbol pengakuan dan kepercayaan. Namun, kewenangan untuk mencabut gelar yang sama juga berada di tangan penguasa, atau dalam kasus tertentu dapat melibatkan parlemen jika diperlukan dasar hukum. Penting juga untuk membedakan antara mundur dari tugas kerajaan dan melakukan abdikasi. Pangeran Harry dan Meghan Markle, misalnya, memilih mundur dari peran resmi mereka sebagai anggota senior keluarga kerajaan pada awal tahun 2020. Mereka tidak melepaskan gelar dan tidak keluar dari keluarga kerajaan secara garis keturunan. Mereka hanya berhenti mewakili mahkota dalam kapasitas publik. Keputusan ini bersifat sukarela dan dicapai melalui kesepakatan dengan Ratu Elizabeth II. Sebaliknya, abdikasi adalah tindakan resmi dan tidak dapat dibatalkan, seperti yang dilakukan Raja Edward Medla pada tahun 1936. Ia sepenuhnya melepaskan takhta dan tidak lagi menjadi raja. Abdikasi merupakan peristiwa langka dan membawa konsekuensi besar, termasuk perubahan dalam garis suksesi. Mundur dari tugas hanya mengurangi peran dan visibilitas, sedangkan abdikasi menghapus posisi seseorang secara total. Kasus Raja Edward menunjukkan betapa seriusnya abdikasi. Ia adalah putra tertua Raja George VI dan naik takhta pada Januari 1936. Namun, pada Desember di tahun yang sama, ia memilih melepaskan mahkota demi menikahi Wallis Simpson, seorang perempuan Amerika yang telah bercerai. Pemerintah dan gereja Inggris menentang pernikahan tersebut, dan Edward memilih cinta daripada kewajiban. Setelah abdikasi, ia diberi gelar Duke of Windsor oleh saudaranya, Raja George III. Meski demikian, Edward kehilangan gaya His Majesty dan tidak lagi menjadi penguasa mana-mana. Cerita ini belum berakhir di sana. Wallis Simpson, meskipun menikah dengan mantan raja, tidak pernah diberikan gaya Her Royal Highness. Keputusan ini diambil secara sadar oleh keluarga kerajaan untuk menetapkan batas yang jelas mengenai statusnya. Contoh lain dapat dilihat pada Putri Diana. Setelah perceraiannya dengan Pangeran Charles pada tahun 1986, ia kehilangan gaya Her Royal Highness. Ia tetap dikenal sebagai Diana, Princess of Wales, tetapi tidak lagi menyandang HRH. Keputusan ini berasal dari Ratu Elizabeth II dan tertuang dalam kesepakatan perceraian. Meskipun Diana tetap menjadi ibu dari calon raja masa depan, Pangeran William, dan tetap sangat dicintai publik, ia tidak lagi dianggap sebagai anggota kerajaan yang aktif secara resmi. Kehilangan HRH berarti ia secara protokol harus memberi hormat kepada mereka yang masih memegang gaya tersebut, termasuk mantan suaminya dan bahkan putra-putranya dalam acara resmi. Dalam hal siapa yang berwenang memberikan atau mencabut gelar kerajaan, penguasa tetap menjadi figur utama. Gelar seperti pangeran, duke, serta gaya HRH merupakan bagian dari hak prerogatif mahkota. Raja atau ratu dapat memberikannya berdasarkan kebijaksanaan mereka. Namun, jika gelar tersebut termasuk dalam gelar kebangsawanan resmi seperti dukedom, pencabutannya dapat memerlukan langkah hukum formal. Dalam kasus tertentu, parlemen harus mengesahkan undang-undang untuk secara sah mencabut gelar kebangsawanan tersebut. Dewan Bangsawan memiliki peran terbatas kecuali jika hukum secara khusus dilibatkan. Artinya, meskipun raja memiliki kekuasaan pribadi dan resmi untuk mencabut gelar dan kehormatan kerajaan, pencabutan gelar kebangsawanan membutuhkan proses hukum dan harus mengikuti peraturan yang berlaku. Salah satu undang-undang penting terkait hal ini adalah Titles Deprivation Act tahun 1917 yang disahkan selama Perang Dunia II. Undang-undang ini memungkinkan pemerintah Inggris mencabut gelar dari individu yang berpihak pada musuh negara. Beberapa anggota keluarga kerajaan yang memiliki gelar Jerman kehilangan kehormatan Inggris mereka karena berperang melawan Inggris. Contohnya adalah Duke of Albany dan Duke of Cumberland yang kehilangan gelar mereka berdasarkan undang-undang ini. Undang-undang tersebut masih berlaku hingga saat ini, tetapi sangat jarang digunakan.
aturan pencabutan gelar dirancang untuk situasi ekstrem seperti pengkhianatan atau membantu musuh di masa perang. Hingga kini, tidak ada anggota kerajaan modern yang kehilangan gelarnya hanya karena mundur dari tugas resmi atau terlibat skandal. Namun, hukum tersebut tetap membuka kemungkinan jika kesetiaan terhadap negara dipertanyakan. Disinilah letak poin pentingnya. Dalam monarki modern, tidak ada seorang pangeran pun yang dicabut gelarnya hanya karena meninggalkan tugas publik. Pangeran Harry masih memegang gelar Duke of Sussex dan secara teknis tetap seorang pangeran. Ia tidak lagi menggunakan gaya HRH dalam konteks resmi, tetapi gaya tersebut tidak dicabut. Ia memilih untuk tidak menggunakannya berdasarkan kesepakatan dengan ratu. Bahkan, Pangeran Andrew setelah menghadapi masalah hukum serius dan tekanan publik, hanya kehilangan peran militer dan patronase, tetapi tetap mempertahankan gelar Duke of York. Hal ini menunjukkan bahwa mundur dari tugas kerajaan tidak secara otomatis berarti kehilangan gelar, kecuali diambil tindakan yang jauh lebih tegas. Raja Charles memang memiliki kekuasaan untuk mencabut gelar Harry, tetapi langkah tersebut mengandung risiko besar. Secara politik, hal itu dapat memecah opini publik dan terlihat sebagai hukuman yang terlalu keras. Selain itu, langkah tersebut berpotensi memperburuk ketegangan keluarga. Selama Harry tidak melanggar batas yang lebih serius, kemungkinan besar Charles akan menghindari keputusan tersebut.